Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali bertemu dengan renungan harian HKBP Jambi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan terima kasih kami persembahkan ke hadapan Tuhan, karena Engkau yang menyertai kehidupan kami dari malam yang gelap hingga pada pagi hari yang cerah ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi bekal dalam kehidupan kami satu hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang menerangi jalan hidup kami, dan kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 31. Matius 24 ayat 31 demikian bunyinya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini memberitahukan kepada kita tentang kepastian kedatangan anak manusia, yaitu juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Jika kita membaca dari mulai ayat yang ke-29 sebelum ayat kita ini, tanda-tanda tentang kedatangan anak manusia, tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim di hari penghakiman nanti sangat jelas. Dikatakan di dalam ayat 29 bahwa akan datang siksaan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang, dan selanjutnya. Kita mengetahui bahwa ternyata tanda-tanda dari kedatangan anak manusia itu akan adanya siksaan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kita diberitahukan tentang kepastian kedatangan anak manusia, menyatakan kepada kita bahwa segala sesuatunya akan ada akhirnya. Baik siksaan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik penderitaan dalam kehidupan kita, baik itu sakit penyakit, semua itu akan ada akhirnya. Oleh karena itu, ketika kita diberitahukan bahwa kedatangan anak manusia itu pasti dan akan tiba saatnya, maka dimintakan kepada orang-orang yang percaya untuk tidak menjadi berputus asa ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi siksaan di dalam kehidupannya sebagai orang yang mengikuti Kristus. Firman Tuhan ini jelas menyatakan kepada kita bahwa Dia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari ujung langit ke ujung langit yang lainnya. Kita akan dikumpulkan untuk menjadi orang-orang yang masuk ke dalam sukacita kekal, kalau kita tetap bertahan percaya kepada Kristus walaupun menghadapi berbagai macam penderitaan. Hari penghakiman akan datang. Kristus yang akan menjadi hakim yang adil. Oleh karena itu, bagi kita semua yang percaya kepada Kristus, mari kita sama-sama mengerjakan keselamatan yang sudah Dia berikan bagi kita. Waktu akan segera berlalu. Sebelum waktu itu berlalu, mari kita mengisi setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita untuk menunjukkan iman percaya kita. Jangan pernah gentar, jangan pernah lelah, dan jangan pernah lemah ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam penderitaan dan siksaan. Mari tetap melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, karena semua itu akan berakhir. Penderitaan akan ada akhirnya. Sakit penyakit pun akan ada akhirnya. Bahkan hidup kita ini pun akan ada akhirnya. Dan ketika Kristus datang pada hari terakhir itu, maka Dia dapatkan saya dan saudara adalah orang-orang yang setia kepadanya. Tetaplah setia, walaupun kita menghadapi berbagai macam siksaan dan penderitaan di kehidupan kita ini. Tetaplah setia untuk percaya kepada Kristus dengan penuh semangat iman kita, walaupun banyak kesulitan yang kita temukan. Karena kita tahu
Dia pasti datang sebagai hakim yang adil, yang akan membawa saya dan saudara ke dalam sukacita kekal, karena kita adalah orang-orang pilihan-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang mengajarkan kami pada pagi hari ini. Biarlah kami tetap bersuka cita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tetap percaya bahwa Tuhan memampukan kami, walaupun kami bertemu dengan siksaan dan penderitaan, karena kami percaya kepada Kristus. Oleh karena itu persiapkanlah diri kami Tuhan dalam roh-Mu, sehingga kalau Kau datang pada hari penghakiman yang pasti akan datang, maka kami adalah orang-orang yang Engkau pilih untuk masuk ke dalam sukacita kekal, karena kami setia kepadamu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami memiliki iman yang teguh, sehingga kami mampu berdiri kokoh dalam setiap apapun yang kami hadapi. Mampukan kami satu hari ini untuk melakukan kehendak Tuhan di kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan kami permuliakan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati.